dipersembahkan oleh Saya percaya bahwa menjalankan pemerintahan ternyata sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama, awalnya harus dari niat. Niat kita harus baik. Niat kita sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat dari rakyat. Dari awal seperti itu. Anak buah saya hebat-hebat ya. Kalau ada satu dua nakal, saya peringati. Satu kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar. Dua kali peringatan, tiga kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga merasakan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bahkan hari ini artinya 1 tahun plus 1 hari. Artinya sudah ada capaian progres yang dirasakan oleh rakyat. Kemarin di hadapan sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan dirinya sebagai seorang manajer pelatih. Dan para menterinya, striker, ada yang bertahan, ada juga yang cadangan, yang kabarnya belum dimaksimalkan. Tapi berbicara soal program, kita ingat betul dalam 1 tahun berjalan ini banyak program yang sudah bukan hanya sebatas wacana, tapi sudah dieksekusi dan dirasakan oleh rakyat. Apakah semua program ini ke depan betul-betul sesuai dengan ekspektasi atau realitas publik? Kita ingat ada makan bergizi gratis, sudah 34 juta penerima di Indonesia, tepuk tangannya boleh? Sekolah rakyat, istilahnya kemarin sekolah rakyat menengah atas yang sudah diterima oleh mereka yang mungkin, yang tidak mampu, ekonomi bawah, tapi mereka mendapatkan pendidikan yang layak untuk keluar dari jerat kemiskinan. Bukan hanya itu, di berbagai sektor strategis, ekonomi, sosial, budaya, dan malam hari ini kami menghadirkan sejumlah narasumber yang luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung catatan demokrasi. Studio malam hari ini beda, semuanya mengenakan jaket warna kuning, yellow jacket teman-teman dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Tepuk tangannya mana? Sekarang kalau ngomongin mahasiswa, saya yakin sudah pada melek ya, akan birokrasi, politik, dinamikanya seperti apa di pemerintahan Prabowo Gibran. Kami harap malam hari ini kalian bisa berpartisipasi, tapi formatnya di catatan demokrasi agak sedikit kami poles, berbeda karena kami menghadirkan 2 panelis, mereka tokoh akademis, mereka berpengalaman. Ada Bung Effendi Ghazali. Sehat Bung Effendi Ghazali? Sehat. Selamat malam. Malam. Dan pas karena Pak Prabowo mengumpamakan sebagai manajer pelatih gitu ya. Cocok. Abang posisinya apa? Saya pengamat. Pengamat sepak bola soalnya. Jadi agak pas lah malam ini. Kalau pengamat bebas ya ngomongnya. Bebas, kalau pengamat ya. bebas. Enak. Dan Tapi juga mudah-mudahan objektif. harus. Tidak langsung teriak-teriak, ganti pelatih. Nggak boleh. Iya. Ternyata Patrick Kluivert udah diganti. Oh itu tema yang beda Bang, tema yang beda ya. Dan di sebelah kanan Bung Egy ada Prof. Ratih Lestari, pakar hukum dari Universitas Indonesia. Malam, Prof. Ratih. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Senang sekali untuk hadir di sini bersama Pak Effendi. Saya juga merasa sebagai pengamat kita yang penting jangan diganti pelatih gitu ya. Terima kasih banyak Prof. Boleh dikritik tapi kan? Iya. Boleh. Kritik masukan itu sebagai apa? Sebagai asupan gizi buat pemerintahan agar lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Prof. Ratih Lestari ini, Guru Besar Fakultas Hukum UI. Kami juga menghadirkan ini luar biasa wajah-wajahnya yang kerap menjadi sorotan media. Saya boleh yang paling kiri, telah sehat, kerja keras, nggak ada libur. Kemarin sempat kena DBD kabarnya, malam hari ini sudah gabung Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Kepala KSP kita, Bang Kodari. Sehat Bang? Terima kasih Andrew. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Vitaminnya beda ya Bang kemarin? Hah? Vitaminnya beda nih suntikan Begitu booster. dengar pidato Pak Prabowo, kita berdiri tegak 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Wah, itu dia. Ngeri. Sebelahnya Bang, sebelahnya ini yang kemarin viral juga, luar biasa. Tadi pagi kami ngirim wartawan ke kantor Abang, katanya Abang ketika di doorstop 4 jam bisa non-stop. Energinya full katanya Bang ya, Menteri HAM kita. Terima kasih banyak Bang Natalius Pigai. Ya, Malam Bang. sama-sama. Saya biasa masuk jam 6, jam 7 pagi. Ini baru dari kantor ke sini lagi. Gak habis-habis baterainya Bang ya? Ya kita digaji negara, kan dibayar untuk kerja. Luar biasa. Tanpa mengenal waktu. Kerja untuk rakyat intinya Bang Untuk ya? rakyat. Itu dia ya. Yang hari kedua datang ke studio TV One, luar biasa ini. Malam hari ini kami lihat titelnya bukan hanya sebagai Menteri Koperasi tapi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Kang Ferry Juliantono. Sehat Kang? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nih, udah 2 kali diundang nih. 2 kali, tapi malam hari atmosfernya beda ya Kang ya? Mudah-mudahan ini kondusif. Kondusif harus Kang. Kondusif dan tetap on fire untuk Kang Ferry. Tepuk tangan buat Kang Ferry. Penasehat Ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto Sutadi sehat? Pak Arianto. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Selamat malam. Luar biasa. Kapolri kami yakin sekali ingin memperbaiki institusi dan Pak Arianto yang malam hari ini representatif dari Kapolri untuk menjelaskan panjang lebar. Tapi pertanyaan awal alangkah baiknya bukan dari saya tapi langsung saya lempar bolanya. Saya kasih umpan lambung ke Bang Effendi Ghazali dan juga Prof. Ratih. Berarti dulu atau? Ladies first boleh? Ladies first. Ladies Gitu. first. Oh ini saling tunjuk-tunjukkan ini Ya, ya? oke, baik. Bang Egi boleh Bang. Iya, pertama-tama sekali lagi terima kasih, selamat juga untuk 1 tahun pemerintahan ini. Saya disclaimer pada bagian awal ya, saya cuma mau membahas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Karena itu pilihan sah dan konstitusional bagi saya gitu ya. Hak demokrasi Hak Bapak demokrasi ya? saya Oke. ya. Karena saya itu cuma mengakui Pak Presiden Prabowo secara sah dan konstitusional. Siap. Kalau yang lain silahkan nanti Ibu Profesor Ratih yang bahas gitu. Itu pilihan loh, hak yang sah dan konstitusional. Spesifik Bang Egi langsung ditujukan ke salah satu menteri Oh iya. atau kepala lembaga. Ya. Abang mau pilih siapa? Sebetulnya ini orang-orang hebat semua loh ya. Jadi saya kenal Pak Prabowo itu mungkin 15 tahun yang lalu. Sebelum Ferry saya dikenalkan oleh Oni kan. Tapi ini semua orang-orang hebat di jalanan ya. Pak Ferry aktivis, Pak Pigai, ini Kodari ya teman saya dulu sama-sama bawa acara di televisi. Pak Arianto juga alumni terbaik di Sesko TNI. Setiap kali saya ngajar sana saya lihat ada namanya alumni terbaik. Pertanyaan saya, siapa aja boleh jawab loh ini ya. 17 tambah 8. Ingat angka 17 tambah 8? Ingat angka 17 tambah 8? 17 tambah 8 itu harus kita ingat terjadi pada 25 sampai 28 Agustus kemarin ya. Disuarakan oleh masyarakat Indonesia lah. Pak Purbaya aja sempat bilang itu kan cuma keinginan kecil begitu ya. Perasaan kecil lalu dia perbaiki. Diralat. Nah sekarang lumayan loh hasil survei terakhir menunjukkan 78,1 kepuasan kepada pemerintahan ini. Survei ini kadang-kadang susah juga kita percaya atau tidak gitu ya. Saya suka nanya yang bayar siapa, itu suka itu nanya gitu. Ada juga yang meleset, sepak bola kemarin itu meleset loh. Katanya kalau gagal ke Piala Dunia pun Patrick tetap jadi pelatih, kata rakyat Indonesia. Ternyata enggak. Ini dalam konteks pelatih-pelatih ya. Nah pertanyaan saya kembali ke soal 17 plus 8 itu dengan 78,1 kepercayaan publik atau kepuasan publik, apa-apa saja yang belum terpenuhi dari 17 tambah 8 tersebut. Artinya kan harusnya sudah banyak nih yang terpenuhi. Ya kan?
maka angkanya menjadi gampang diingatkan, 17/8, ambil 7-nya, ambil 8-nya, 0,1%. Silakan siapa yang mau menjawab dari 17 plus 8 tuntutan, boleh dibilang suara rakyat Indonesia yang angkanya sudah 78,1%, apa sajakah yang belum dipenuhi? Enak kan pertanyaannya? Terima kasih. Bang Natalius Pigai ingin menjawab sebelum Bang Kodari udah duluan megang mic ini soal ini kan. Bang Kodari ditahan dulu Bang Kodari, kita kasih Bang Pigai. Kita saling isi dulu ya. 17,8 ya, ajukan kepada presiden kan. Presiden punya anak buah masing-masing. Ya, yang ditujukan kepada saya. Saya ingat juga karena saya pasukannya presiden ya. Tentu yang bagian saya adalah memberi penguatan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, dan melakukan berbagai kebijakan yang mengerem potensi-potensi terjadinya pelanggaran ya. Ya karena itu saya sudah siapkan 90% ya revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 90% loh. Yang penyusunnya juga nggak tanggung-tanggung Pak. 1, Profesor Jimli Asidiki. Yang kedua, Profesor Dr. Makarim Wibisono. Yang ketiga, Ibdal Kasim, Nur Kolis, Royatul Aswida, ya, Amiruddin Al-Rahab, Rocky Gerung, kemudian Haris Asar. Ini punggawa HAM Indonesia yang menyusun. Sehingga dari sisi regulasi induk yang memayungi hak asasi manusia di Indonesia sudah selesai, dan saya sudah berjuang kemarin sidang paripurna sudah memutuskan prolegnas prioritas 2026 dari pemerintah, usulan pemerintah. Isinya adalah memberi penguatan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, dan berbagai institusi-institusi kuasi yudisial yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, saya juga akan di dalam pasalnya itu menegaskan perlindungan hak impunitas terhadap pembela HAM. Jadi nanti ke depan ketika para pembela HAM seperti Del Pedro mereka memperjuangkan hak untuk kepentingan rakyatnya, bangsanya, dan negaranya tidak bisa dipidanakan. Di dalam pasal tertentu saya sudah tegaskan bahwa mereka tidak bisa dipidana ketika mereka memperjuangkan kepentingan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ini juga setelah muncul pasal itu nanti juga saya keluarkan permen yang melindungi mereka. Lalu terkait dengan minimalisir kekerasan, potensi terjadinya pelanggaran HAM, saya mengeluarkan kurang lebih 15 permen yang sedang saya persiapkan, dan 1 sudah sekarang masuk harmonisasi, yaitu permen kepatuhan, kepatuhan hak asasi manusia bagi institusi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kepatuhan itu adalah bagaimana misalnya di kepolisian. Itu kan ada Perkap nomor 8 2009. Yaitu penerapan tugas kepolisian berbasis hak asasi manusia. Ya, dengan adanya Perkap ini, maka kita beri permen itu memberi penguatan supaya lo harus begini, ada tata caranya berbasis kepada hak asasi manusia. Sehingga bahkan juga potensi ke depan itu mulai dari Kapolres ke atas kami kasih sertifikat HAM. Harus sertifikasi HAM. Supaya apa? Dengan adanya permen kepatuhan ini yang mengikat seluruh komunitas elemen bangsa, apakah individu, apakah komunitas sosial, apakah pemerintah, apakah aparat, yang memunculkan ketidakadilan Republik ini kami rem dengan aturan-aturan ini, mengunci mereka. Ada payung hukumnya ya? Payung hukum itu mengunci sehingga yang muncul di Indonesia adalah keadilan. Memang jujur, kalau dalam orang yang menimbulkan sumber-sumber ketidakadilan itu semua orang.
Saya juga bisa menghasilkan ketidakadilan, Bapak juga bisa, Abang juga bisa, semua individu rakyat juga bisa. Institusi-institusi juga bisa memunculkan ketidakadilan. Negara, pemerintah, swasta bisa memunculkan ketidakadilan. Oleh karena itulah saya menghadirkan payung-payung yang meminimalisir ketidakadilan. Sehingga yang ke depan itu adalah muncul ada rasa keadilan, rasa memiliki terhadap bangsanya, kepada negaranya, antar sesama manusia. Itu dari sisi saya. Boleh? Boleh, tabung. Saya sedikit aja. Jadi ke depan nanti Komnas HAM akan memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari ini ya. Jadi ada kekuatan menyidik, kemudian juga melakukan penuntutan jadi gini, dan semacam itu ya. Saya persiapkan memberi penguatan kepada Komnas HAM itu ada 2 alternatif. Alternatif pertama adalah saya copy paste dari KPK. Maaf aja, ini agak ekstrim. Kopas dari KPK. KPK, yaitu bisa lakukan penyelidikan, bisa lakukan penyidikan, bisa lakukan penuntutan, sampai amicus curiae di pengadilan. Itu agak ekstrim. Tapi DPR apakah mau nggak? Yang kedua itu adalah agak mediocre, ada ringan. Yaitu ya tetap penyelidikan, begitu masuk penyidikan, itu kita minta hakim jaksa itu dari kejaksaan. Ini perannya tidak offside ya? Hah? Nggak over ini Bang ya? Ya perannya. gini, kita bikin gini. Mau ingin Indonesia itu zero dari pelanggaran HAM nggak? Kalau zero ya kita bikin hadirkan Komnas HAM itu seperti KPK. Tapi lagi-lagi keputusannya ada di DPR. Kami mengusulkan yang agak keras. Kalau KPK bisa nangkap orang, bisa menuntut orang, kenapa Komnas HAM tidak bisa nangkap orang dan bisa menuntut orang? Idenya out of the box juga ini. Ya Sebelum memang Bang harus Kodari gini. boleh Contoh di India itu bisa. Kenapa kita nggak bisa? India bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau Del Predo sekarang gimana? Kalau Del Pedro justru karena saya tidak mau ada Del Pedro lagi. Tapi yang maka sekarang, di undang-undang kalau saya yang lagi sekarang berkasus. sekarang kan sikap saya jelas. Hari ini kejadian, 5 hari kemudian sayalah satu-satunya pejabat negara yang datang ketemu Kapolri, pertemuan dengan seluruh jajarannya, dan saya pertegas bahwa mereka yang perusuh boleh proses, tapi mereka yang demonstran harus dilakukan restoratif justice. Sikap saya ini hari ini pun tidak pernah gini, Bang. Boleh tanya, Sikap saya ini hari ini pun saya tidak pernah cabut. Pak. Dan saya masih meminta Pak Kapolri, mereka yang demonstran itu harus diberikan alternatif lain. Boleh saya justice. tanya Pak. Ya. Kemarin kan demonstrasi tuh Bapak bilang tidak boleh gitu ya. Tapi ternyata sekarang kemarin catatannya kan ada 1.200 orang ya. Bahkan ada yang di bawah umur gitu, itu ditahan polisi gitu. Apa yang Bapak lakukan itu pertama. Yang kedua adalah apa kategori untuk mengatakan bahwa patuh itu, kepatuhan itu apa yang dituntut institusinya, apa yang dilakukan untuk memberikan indikator kepatuhan. Kan itu berarti ada penilaian untuk patuh atau tidak. Ya. Apa yang akan dilakukan di dalam peraturan tadi, peraturan Kemen ya. Bagaimana kekuatan mengikatnya? Itu kan juga persoalan Pak, kalau hanya dengan menggunakan Kemen. Terima kasih. Ya ini kan kita try dulu, kita coba dulu. Coba dulu, jadi baik. gini, yang pertama terkait dengan apa yang kamu lakukan soal demonstrasi. Ini saya adalah satu-satunya di luar Menteri Pertahanan yang ikut mengendalikan keadaan. Hari itu juga saya pertemuan dengan Kapolri, nggak ada yang bisa berani loh ketika Kapolri kepolisian lagi di bawah daun berani datang ketemu. Setelah itu hari itu saya memerintahkan seluruh kanwil saya Sabang sampai Merauke mendatangi tempat-tempat polisi. Apakah di Polda atau di Polres. Satu persatu mereka datangi. Banyak pula yang kami keluarkan pada saat yang sama. Tapi ada sampai sekarang kurang lebih 900 masih ditahan. Saya masih meminta yang 900 itu, mudah-mudahan Pak Kapolri dengar nih, Pak Arianto ya. Saya masih belum mencabut pernyataan saya bahwa perusuh dan demonstran harus dipisah. Kalau yang demonstran itu dicarikan jalan keluar namanya restoratif justice. Jadi saya dari Kementerian HAM masih belum mencabut pernyataan bahwa mereka yang demonstran
harus dicarikan jalan keluar restoratif. Itu sikap Menteri HAM. Bang Kodari. Baik, terima kasih. Walaupun tadi analoginya ini adalah tim sepak bola, tapi sebetulnya suasananya ini ujian doktoral ini. Kental sekali, iya. Soalnya 2 guru besar lalu di sebelah kiri kanannya jaket kuning. Jadi ini kayak di kampus. Nah, pertama-tama begini, menurut saya kita jangan kehilangan perspektif ya. Kita pada hari ini bicara judulnya 1 tahun pemerintahan. Memang ada peristiwa bulan Agustus, tetapi jangan terpaku di sana Pak Ege. Nah, kalau bicara 1 tahun pemerintahan, saya dengan sepenuh hati dan sepenuh keyakinan mengatakan bahwa Presiden dan pemerintah telah meletakkan dasar-dasar fundamental bagi suatu kemajuan bangsa dan negara. Perspektif yang pertama adalah bahwa pemerintahan Prabowo ini sangat menekankan pada pembangunan sumber daya manusia. Mulai dari MBG, ya, Menteri Kesehatan mengatakan kalau MBG berjalan dengan baik, 40-50% masalah kesehatan itu akan insya Allah selesai. Cek kesehatan gratis, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, kemudian interaktif panel di 300.000 sekolah di seluruh Indonesia, dan terakhir kemarin sitaan 13 triliun itu untuk menambah beasiswa LPDP Bu, insya Allah Bu, ya. Itu semua adalah untuk meningkatkan kualitas SDM manusia Indonesia. Yang kedua, Presiden telah meletakkan suatu dasar fundamental yang sangat kuat, bahwa yang namanya kekayaan alam bangsa Indonesia, kekayaan negara itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sangat jelas dan tegas. Jadi sudah disita 4 juta hektar lahan sawit ilegal yang kemudian nanti akan dikelola oleh negara dan uangnya akan dipergunakan untuk pembangunan SDM. Itu baru awal ya Bang ya? Baru awal, baru setahun ini, baru satu tahun. Kemudian menyusul nanti soal tambang, ya. Tambang ini juga sangat luas. Satu contoh saja baru di Bangka Belitung itu tiap tahun informasi dari Presiden itu kebocoran 45 triliun Pak dari penyelundupan yang berjalan selama ini. Dan mulai hari ini jangankan kapal, perahu pun nggak bisa lewat, ya. Perahu pun nggak bisa lewat. Jadi insya Allah kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, beliau sangat menekankan Bu Rati untuk keadilan sosial dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Di antaranya adalah dengan ya Koperasi Merah Putih nanti yang dijelaskan oleh Pak Ferry Juliantono, menguatkan ekonomi kerakyatan, kemudian desa nelayan, ya nanti akan dibangun tambak-tambak juga, tambak nila salin, tambak udang, berbagai macam program-program yang intinya ingin meningkatkan ekonomi rakyat, ya. Dari Menteri Keuangan, uang-uang yang tadinya tersimpan di Bank Indonesia dikucurkan ke Bank Himbara untuk menggerakkan ekonomi. Lalu Pak Purbaya juga sudah mengingatkan para kepala daerah, ternyata APBD ini baru berjalan 50%, ya. 50%-nya belum bergerak, belum bergulir. Ada yang rela dikembalikan, ada yang protes. 200 triliun lebih ternyata tersimpan di Bank Pembangunan Daerah, begitu. Jadi semuanya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi. Nah, 3 aspek itu sudah diletakkan dasar-dasarnya dengan sangat kuat oleh Presiden, dan kita sudah melihat hasil yang nyata, ya. Bagaimana MBG sudah 12.000 SPPG, sudah 36 juta penerima. Kalau Brazil mencapai angka 40 juta itu dalam 11 tahun, kita ya kurang lebih ya kurang dari 11 bulan lah, begitu. Jadi sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian CKG sudah berapa? Hampir 40, lebih dari 40 juta orang yang mendapatkan cek kesehatan gratis, dan kita melihat bagaimana semua ini sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Presiden, dan ke depan semua ini akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Setuju sih Pak Kodari, ya. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kodari. Ya, Bu. Presiden itu sangat dia concern dengan kesejahteraan kita semua warga negara. Jadi memang betul bahwa yang akan difokuskan adalah kesehatan, pendidikan, tadi ada sekolah rakyat, lalu juga peningkatan pada pertumbuhan ekonomi desa ya Pak. Nah pertanyaan saya adalah gini, MBG itu sangat bagus Pak. Kita mengurangi stunting. Ya, tapi persoalannya adalah ketika kemarin berapa ribu siswa yang terpapar dengan E. coli. Nah,
pertanyaan saya adalah kemarin nggak jelas siapa yang bertanggung jawab. Lalu kemudian apakah ini berhubungan dengan tidak adanya dasar hukum dari MBG ini? Karena mohon koreksi ya Pak Kodari, apakah ada dasar hukum yang untuk menerangkan siapa melakukan apa? Sampai sekarang kan hanya di Perpres kan hanya BGN saja kan, mendistribusikan, melakukan pengawasan, sehingga ketika di dalam implementasinya kemarin jadi kelihatan kedodoran Pak. Oleh karena itu perlu supaya di dalam penguatan itu harus ada dasar hukumnya, sehingga kita bisa tahu ketika terjadi kemarin keracunan itu kita bisa tahu, Pak Kodari bisa mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab, kesalahan ada di mana. Nah ini kan kita nggak ketahuan siapa melakukan apa, itu pertama. Yang kedua mungkin untuk peningkatan koperasi desa kepada Pak Menteri. Pertanyaan saya adalah, apakah nanti Koperasi Merah Putih itu menjadi semacam kepanjangan tangan pemerintah untuk pembangunan ekonomi di desa? Karena dulu, ini mohon maaf, dulu waktu zamannya era Soeharto, itu pertumbuhan memang besar-besaran, berapa puluh ribu koperasi diadakan, tetapi tidak ada yang sedikit sekali yang berhasil, terutama koperasi nelayan Pak. Nah ini apakah sudah dipikirkan kemampuan dari SDM di desa ketika pembangunan ekonomi itu dibebankan kepada mereka? Jadi apa yang dilakukan, persiapan apa yang dilakukan oleh kementerian untuk membangun koperasi itu pertama. Yang pertanyaannya kedua, banyak ini diborong guru besar, tapi kita harus jeda dulu sepertinya Prof. Baik, terima kasih. Kita harus jeda dulu, banyak ya tadi ya, bukan multiple choice, ini kan? jawabannya harus tulisan Kayak semua. ujian doktoral kan, bener kan? Persis, sesaat lagi kami segera kembali di Catatan Demokrasi pemirsa. Sejujurnya soal MBG sama Koperasi Merah Putih semalam sudah kami bahas cukup tebal. Inginnya malam ini konteksnya hukum dan politik. Tapi kalau ujian disertasi harus dijawab. Singkat boleh ya, Boleh. Bang Kodari ya. Pertama begini, dasar pokoknya sudah ada Bu. Tapi memang dalam implementasi kemudian dirasakan perlu adanya perbaikan-perbaikan. Terus terang kantor staf presiden ya semenjak saya jadi wakil pun concern soal penataan lebih mendetail. Nah memang momentumnya itu ada dua sih. Pertama peristiwa-peristiwa keracunan yang kemudian juga bagian dari evaluasi dari kita. Dan saya kira semua mencatat bahwa KSP adalah yang secara terbuka memberikan catatan problem-problem yang ada di mana dan harus diperbaiki. Misalnya sertifikasi laik dan higienis itu Bu, itu dari KSP. Dan alhamdulillah ini sudah difasilitasi dan diakomodasi. Angkanya rendah sekali ya? Ya. Enggak, saya takut menambah ketebalan, tapi angkanya rendah sekali ya. Data yang ada pada saya per 7 Oktober itu hanya 193 yang baru punya dari 10.000 lebih. Ya, poinnya adalah begini Bang Ege. Enggak, kenapa telat maksud saya? Makanya begini, poinnya adalah begini, kita dalam membuat kebijakan publik selalu berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang kurang begitu. Nah, yang jelas kalau kita bicara secara matematika ya, kalau kata Presiden itu dari 1,4 miliar ada kejadian 8 sekian. Iya, tapi jadi ini tingkat keberhasilan 99,9%. Tetapi ini adalah kegiatan yang harus zero defect. Ya. Nah kita berusaha dengan sangat sungguh-sungguh agar jangan sampai kejadian sekalipun itu cuma satu. Ke depan insya Allah begitu. Supaya kita tidak redundant karena kemarin sudah dijelaskan oleh Badan Gizi Nasional. Bang Pigai. Saya juga setuju, jadi kita tetap saja menghormati dan diharapkan tidak boleh ada masalah lagi ya. Kita sepakat semua bahwa MBG harus diakui 99,99% itu sukses. Di Amerika itu berlaku free meal system itu berlaku tahun 1950-an. Tahun kemarin kalau nggak salah itu ada mac and cheese di Amerika juga terjadi peristiwa yang sama. Di Brasil juga sama, bahkan di Jerman itu ada yang meninggal. Jadi maksudnya ini kan sudah bagian dari kita ini sudah masuk dalam standar internasional itu disepakati namanya ongoing process of achieving human right. Jadi dia sedang dalam bangun itu tidak boleh diponis tapi dievaluasi. Kategori itu tidak bisa dihukum.
dalam konteks human right. Tapi oleh karena itu dia masuk ke dalam Pak konteks Pigai, pidana. tapi kalau orang hanya memberikan sertifikat atau baru dapat sertifikat 193, sertifikat layak kesehat tadi, dari 10.600 lebih SPPG, itu kan pelanggaran kan Pak Ya, Pigai? itu kan bagian ongoing process of achieving Enggak, human bukan, right. enggak ada yang melihat bahwa itu, loh kenapa enggak cepat diberikan, kenapa ketinggalan sekali dibandingkan jumlah SPPG-nya gitu. Saya setuju kita menuju kepada sesuatu yang nantinya akan bagus, perfect gitu. Tapi ini kan Belum jauh kelihatan sekali loh. tertinggalnya. Itu belum kelihatan Jauh sekali tertinggalnya. untuk daerah yang terluar 193 dalam. dari 10.600. Iya. Ya. Untuk itulah, jadi kalau dalam standar human right itu, kalau pemerintah punya regulasi undang-undang, kemudian petunjuk pelaksananya sampai SOP, itu berarti kewajiban pemerintah udah selesai Pak. Tinggal pengawasan. Pengawasan dalam konteks human right itu menjadi kepentingan bersama. Bisa diawasi oleh pemerintah, bisa diawasi oleh NGO, bisa diawasi oleh masyarakat umum, oleh individu. Terima kasih Bang Oleh Pigai dan karena juga itulah Bang Kodari. standarnya. Jadi ketika pemerintah menghadirkan SOP, kemudian ada yang tidak mengikuti SOP, maka orang-orang atau individu atau kelompok atau organisasi atau elemen yang tidak mengikuti SOP itu masuk dalam domain pidana. Terima kasih Bang Pigai. Karena saya dalam jawab. konteks MBG semalam sudah cukup tebal dijelaskan. Kita boleh sekarang beralih ke Kang Ferry dan juga Pak Arianto Sutadi. Kami ingin tahu karena Prabowo kemarin berkali-kali mengatakan ingin merangkul semua kekuatan dalam konteks membangun Indonesia ini. Iya. Sebagai politisi Gerindra seperti apa Kang Ferry? Pak Prabowo sejak di luar pemerintahan pun sudah menulis buku tentang paradoks Indonesia yang menceritakan tentang problematika mendasar yang ada di Indonesia yang menurut gagasan beliau memang harus menjadi fondasi untuk dipecahkan, diselesaikan. Kemudian ada buku transformasi bangsa, strategi transformasi bangsa. Kemudian itu menjadi pijakan beliau ketika sekarang berada di dalam pemerintahan, apalagi menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, ada termuat di Astacita dan lain sebagainya. Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan tentu akan menjalankan langkah-langkah beliau sebagai presiden atas gagasan dan pikiran yang memang sudah lama tersimpan dalam pikiran beliau. Yang dilawan oleh beliau ini kan sebenarnya sekarang ini adalah bukan dilawan. Pertama, merubah arah sistem dan ekonomi Indonesia, praktek ekonomi Indonesia itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Artinya negara perannya sangat minimal atau bahkan tidak ada. Negara harus hadir untuk supaya pasar, sistem dan praktek ekonomi diatur kembali supaya ada keadilan di situ. Tidak boleh lagi ada yang ketinggalan, kececer, terbelakang dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu beliau sekarang membuat program-program sekolah rakyat untuk mengadopsi anak-anak dari keluarga di desil 1, 2 yang paling miskin ekstrim untuk mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan pengajaran, boarding, perubahan kultur hidup mereka. Kemudian ada program makan bergizi yang dimaksudkan untuk menurunkan angka stunting yang tinggi. Kemudian ada program koperasi desa yang merubah mindset orang desa yang sekarang hanya jadi objek atau penerima manfaat, sekarang menjadi pelaku, dan juga dibukakan akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Yang dilawan Pak Prabowo dari perubahan arah itu adalah serakahnomics. Nah, pembicaraan ide-ide besar, pembicaraan ide-ide besar ini seringkali dilupakan orang, dan Presiden dalam 1 tahun pemerintahan ini konsisten, termasuk juga dengan program-program cek kesehatan gratis, yang lain-lainnya segala macam, soal-soal besar mendasar yang sekarang oleh Presiden diputuskan untuk dilakukan. Sebagai pemimpin beliau harus tahu akar masalah bangsa ini. Dan sebagai pemimpin dia harus menyelesaikan akar masalah ini supaya bangsa ini juga tidak ke arah yang salah. Arahnya harus benar dulu, perkara nanti ada masalah-masalah misalkan dalam pelaksanaan 0,017 kami memahami bukan sekedar angka,
kita akan hilangkan, kurangi kesalahan-kesalahan prosedur. Kita baru 1 tahun, kita juga tetap terbuka untuk menerima masukan untuk menyempurnakan masalah-masalah yang dari program-program yang dibuat oleh Presiden untuk 1 tahun ini yang ada masalah-masalah mendasar. Dan saya rasa itu juga yang arah ini yang sebenarnya terbaca oleh publik ketika tadi Mas Effendi Ghazali menyampaikan ada kepercayaan publik 78%, yang artinya masyarakat responden menganggap bahwa Presiden mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan kembali akan arah yang boleh ya Kang Ferry kita Pak Menteri ya, jadi libatkan menarik ya, serakonomik dengan koperasi berarti kan nanti para penyelundupan akan hancur, karantina-karantina yang ngaco akan hancur, surat-surat impor yang ngaco-ngaco itu akan hancur. Tapi saya mau nanya di atas itu sedikit, ya di atas itu sedikit. Yang pertama nih, karena saya melihat wajah Pak Menteri, kemudian pengalamannya panjang sebagai aktivis. Perasaan Pak Menteri sampai saat ini melihat apa tuh teman kita Del Pedro masih ditahan itu gimana? Kurang lebih perasaannya gitu. itu kan ranahnya ada di Enggak, bukan perasaan pribadi aja. Saya sebagai orang yang pernah ditahan menjadi juga, tahanan politik, iya betul. hati kecil saya ingin sebenarnya ini dibebaskan lah. Oke, itu enak Tapi kan? tadi Ya kan? saya setuju karena harus Ini Bang Ege dibedakan. soal Del Pedro masih ganjel banget ini. Iya betul. Harus Nah, dibedakan. maksud saya gini loh, Tadi saya yang setuju. disampaikan oleh tadi Bapak Menteri HAM kita itu kan luar biasa. Kan harus dibedakan Tapi ketika antara kita berencana yang ini terjadi gitu loh. Ya, Dan tadi- kita tidak berdaya padahal kita sedang membicarakan arah baru. Betul nggak? Itu judulnya kan? arah baru. Arah baru itu Makanya artinya tadi, ini kan persis seperti yang sedang direncanakan. Om Piga tadi udah, Tapi sekarang Pak sudah Piga menunjukkan. Pak Piga udah benar bahwa harus dibedakan antara yang kritis dengan yang berusuh. Berarti besok-besok atau malam ini setelah menonton acara ini bebas teman kita. Nah, kita itu maunya. Pak Piga. Iya, kita mau gitu ya. Ada 2 menteri yang mau Dan nih. sudah. Malam Banyak. ini, Loh, Ntar gini. dulu, Pak, sedikit aja Pak Menteri. Malam ini di catatan demokrasi harus dicatat ada 2 menteri yang mau supaya teman kita Del Pedro itu Begini. bebas. Tadi tanya. Begini Dari dalam Bang, hati, kan? Ini secara personal ya Kang begini, Ferry ya. begini Piga Bang. ya. Nggak, Dari dalam hati. dari saya dalam harus hati. bicara dulu Ya. bahwa negara Indonesia kita sudah sepakat teori Montesquieu, eksekutif, yudikatif, legislatif, ya. Kami adalah eksekutif yang sangat tidak mungkin masuk ke wilayah yudikatif sekalipun kuasi yudisial. Kami menghormati proses hukum, tapi kami bisa bersikap sebagai bagian dari posisi eksekutif. Kami meminta demokrasi dan kedikdayaan demokrasi harus dijaga. Itu harga mati. Kang Oleh Ferry. Ya, saya rasa itu ranahnya Pak Pigai. Kalau ditanya pribadi pendapat saya, karena saya pernah merasakan Iya, makanya saya tahanan politik. Iya. Ya. Dari wajahnya kelihatan, Pak. Ya nanti mudah-mudahan kita bisa ada langkah-langkah yang bijaksana. Karena ini kan yang sepak bola kemudian- tadi Pak, sepak bola. Ini tadi bukan Kalau yang soal satu sepak bola, main- ini ya, terlalu bukan. Kalau diumpamakan Effendi tim terlalu sepak nyerang, bola, jadi kelihatan. Yang 2 itu pengen melakukan ini tapi nggak pernah bisa, nggak masuk Piala Dunia Pak. Ya, Jadi tapi ini ada perasaan dari 2 menteri tercatat di catatan demokrasi itu kegagalan yang pengamat mengendaki sepak sebagai bola perasaan seperti Saudara bahwa Effendi Ghazali. teman-teman kita itu bebas gitu ya. Ya, harapannya Iya kan? kita mudah-mudahan. Wih, terima kasih Pak, terima kasih. Prof, Bebas. pertanyaan ke Kang Ferry. Berarti Bapak Profesor tadi kan nanya soal koperasi tadi. Saya tipis saja bahwa pasti nanti koperasi desa ini akan menjadi instrumen dan alat perjuangan masyarakat. Jadi bahwa kalau di desa itu Prof, itu sekarang banyak praktek rentenir, tengkulak, itu maksud pinjol saya, dan Prof. sebagainya. Pak Pasti Menteri. itu akan koperasi Iya. desa akan berfungsi untuk itu. Memutus mata rantai distribusi Iya. yang berkepanjangan dan lain sebagainya, akan menjadi off taker dari hasil produk masyarakat desa. Tenang, ada Menteri Koperasi dan insya Allah Karena koperasi itu akan jadi perlu sokok guru perekonomian. perjuangannya nasional panjang, lagi. Pak, untuk panjang memotong dan mata sama rantai seperti itu. tadi yang dilakukan oleh teman-teman di Badan Gizi Nasional, sesuatu program yang baru tentu harus direncanakan, harus dilakukan secara matang, tapi tetap harus perlu penyempurnaan, masukan, kritik untuk demi program itu bisa sukses berjalan mungkin juga dan harus tujuannya pun untuk kan, Pak, masyarakat. supaya juga. tidak berbentrokan dengan BUMDes. BUMDes beda, Iya, meskipun BUMDes beda, itu tapi kan sama-sama beda, dia. beda. Saya jelasin dulu, Prof. Untuk bukan karena Ya, saya iya.
Iya. Saya baru doktor, belum profesor. Nggak apa-apa. BUMDes itu adalah badan usaha yang milik 100% pemerintahan desa. Kalau koperasi desa adalah badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa. Sehingga kalaupun ada kepala desa di koperasi desa, memang kita atur hanya menjadi pengawas dari koperasi. Tapi kalau pengurus koperasi desa, seluruh unsur-unsur terbaik yang ada di masyarakat itu akan terlibat di koperasi desa. Dan koperasi itu adalah merupakan perkumpulan orang yang membedakan dengan korporasi yang merupakan perkumpulan modal. Jadi tenang Bu, kalau koperasinya maju, insya Allah masyarakatnya juga ikut maju karena mereka jadi anggotanya. Baik, sebenarnya sih saya cuma ingin mengingatkan saja bahwa jangan sampai kita juga harus mengerti karakter dari masyarakat di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Masyarakat Tapi nelayan, tetap kok masyarakat kita, petani iya, gitu. memang betul. Jadi harus dimengerti, jangan sampai koperasi tadi kan idenya kan sangat bagus mengembangkan ekonomi di pedesaan. Hanya saja perlu hati-hati ketika mengembangkan koperasi itu adalah dengan melihat kemampuan dari SDM di desa itu. Kalau SDM Bu yang sarjana di desanya memang cuma 5%, tetapi disitulah negara harus hadir untuk memastikan rakyat desa harus punya kesempatan dan hak yang sama supaya mereka saya lebih setuju pintar. sekali. Saya setuju Kita nggak sekali. boleh bias kelas Betul. menengah atau bias kota, Saya setuju, karena Pak. ada soal ketidakadilan desa dan kota, Iya. ada ketidakadilan antara akses pendidikan yang dialami oleh Betul. masyarakat di Indonesia. Saya Jadi setuju, menurut saya, saya setuju. saya juga Cuma saya senang Bu. supaya ada pendampingan, ada Ada Bu, kami gitu. juga Jadi jangan sudah dibebankan ada, Bu. semuanya Jadi nanti kepada koperasi. habis acara gitu. ini ada waktu panjang, lebar, Prof. Kita bisa diskusi bahwa apa yang dirisaukan saya akan bisa jawab. Supaya Baik, lebih terima kasih, komprehensif terima ya. kasih. Ini harusnya jarak Kang Ferry sama Prof Rati jangan kejauhan ini ya. Harusnya kita dekatkan. Justru tadi yang saya bilang off taker itu adalah nampung hasil produk masyarakat. Oke. Jika masyarakat desa itu produknya tanaman pangan, kita akan akan dilengkapi dengan pengering. Kalau sayuran, buah-buahan, hortikultura, atau masyarakatnya pesisir, nelayan, kita akan sediakan cold storage dan lain sebagainya. Jadi apa yang disampaikan Profesor itu sudah kami buat, kita rencanakan, tapi tetap sekali lagi memang kita program apalagi baru setahun, sebuah perencanaan yang teknokratis seperti sekarang ini perlu masukan dari kami juga terbuka dengan universitas dan dunia pendidikan juga kok terbuka. Ini Prof Rati sama-sama nih ya, ini kalau betul kata Kodari ujian, maka metodologi jangan-jangan koperasi dulu yang harus ada di seluruh Indonesia, baru kemudian ada MBG-nya karena Ya, itu salah. dia mampu, misalnya dalam logika multiplier effect, mengumpulkan potensi-potensi, kami membayangkan begitu daripada tergesa-gesa, tapi karena ini diambil paralel, ya sudah kita perbaiki dua-duanya, betul gitu kan? Jadi gini Pak Profesor Effendi Ghazali yang terhormat, dalam sebuah perencanaan itu tidak semuanya harus berasal dari naskah akademik. Oh iya, setuju. Itu semua harus juga ada dialami dalam prakteknya. Ada di dalam metode sosiologi itu namanya piecemeal feedback method, metode umpan balik sepotong-potong yang kita bisa lakukan perbaikan penyempurnaan itu di tengah Ini yang sedang jalan. dilakukan, Jadi kan? ini Pelan-pelan ini diperbaiki. adalah Iya. sebuah proses yang sekarang kita sedang jalani di dalam pemerintahan, tetap terbuka masukannya dalam rangka untuk menyempurnakan program pemerintahan, dan Pak Prabowo pasti punya gagasan besar, cita-cita besar yang berpedoman dengan konstitusi, Undang-Undang 45 khususnya pasal 33, kita lawan sarkasnomics, tapi kita juga sebagai pembantunya di kabinet yang harus menerjemahkan ini menjadi program-program yang applicable Boleh dan sampai situ dulu kan? implementatif. Titiknya boleh sampai situ dulu, kita sudah masuk bab 4 ini sudah kombinasi sama teori ya. Belum wacana mengenai reformasi Polri, kita bahas sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Kita sekarang menyentuh institusi Polri, Prof Rati, Bang Ege ditanyakan kepada Pak Riatus tadi. Pak Effendi dulu deh. Tuh kan, kalau soal polisi suruh Effendi dulu. belum ada perasaan bahagia dan gembira dengan polisi kan? Harusnya kita bahagia dan gembira dengan polisi. Ibu udah bahagia?
Kalau udah bahagia ibu dulu yang nanya. Jangan. Oh Bapak jangan. dulu. Ya. Biasalah kalau saya masih ingat bahwa ada harapan masyarakat dan itu sangat kencang untuk reformasi kepemimpinan dan sistem dalam kepolisian supaya profesional dan humanis. Bahkan ada contoh dalam waktu 12 bulan ke depan katanya diminta bukti ya supaya betul-betul terjadi itu profesionalisme dan humanis dalam misalnya ketertiban umum, lalu lintas dan hal-hal semacam itu. Pak Arianto, kira-kira seperti apakah yang sedang terjadi? Kalau nanti Ferry, kemudian Kodari, ini abang-abang semua, kemudian Bang Pigai juga bisa menjelaskan, ya kan? Harapan tentang tim reformasi ya, kalau nggak salah ya. Reformasi kepolisian. Iya. Termasuk Pak Arianto di dalamnya. Iya. Kira-kira bagaimana? Pak, silakan Pak. Kami sudah semangat dan gembira Pak, sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini yang ditanyakan kan polisi kenapa kok kemudian dituntut suruh reformasi ya, gonjang ganjing ini. Tapi sebelum itu saya ingin mengulas sedikit 1 tahun Pak Prabowo lah, gitu ya. Selama 1 tahun Pak Prabowo ini polisi, kalau menurut Pak Kapolri ini sudah berbuat maksimal ya. Beliau lebih menyukseskan pada program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. MBG juara, katanya tidak ada yang kena itu. Kemudian ketahanan pangan sekian juta hektar itu untuk jagung dan sebagainya. Jadi di satu sisi Polri sudah mati-matian itu untuk berjuang supaya mendukung Pak Prabowo. Tetapi rupanya kemarin ya dilalah, kemarin ada kasus 28 Oktober itu yang berbuntut dengan kayak gitu. Agustus ya, 28 Oktober yang berbuntut seperti itu. Wah, akhirnya jadi polisi loh kok raportnya jeblok gitu. Karena apa? Karena kemudian yang dilihat adalah dari demo gede-gedean gitu ternyata ada korban 10 orang dan itu pun nggak jelas kenapa sebabnya dan sebagainya. Padahal kalau kita boleh lihat ya, dari 10 orang itu yang meninggal itu 1 yang ke situ, Brimob, dan yang lainnya karena akibat daripada tindakan anarki. Afan Kurniawan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya demo itu ya, itu tidak akan terjadi kekeseruan apabila tidak disertai dengan anarki. Dari dulu selalu demo itu kacaunya karena ada disusupi oleh perbuatan anarki. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan di sini jangan sampai digeneralisir bahwa polisi selama ini menangani demo dengan kekerasan yang sering terjadi dengan seperti itu. Padahal polisi dari dulu sudah berniat bahwa kalau menangani demo itu sejak ada undang-undang mengenai penyampaian unjuk rasa di depan umum itu, kita doktrinnya kepada anggota di lapangan itu sudah bukan pengamanan lagi, tetapi pengawalan supaya mereka itu bisa menyampaikan pendapat dengan aman sampai selesai gitu. Tetapi kerusuhan yang terjadi di lapangan itu biasanya kalau sudah hampir selesai ataupun sudah masa-masa itu habis, kemudian di mana polisi akhirnya mengusir suruh pergi, disitulah anarkis masuk. Dan disitulah terjadi korban-korban anarkis yang selama ini. Dan kemudian saya tidak mengelak bahwa selama ini polisi masih banyak bertindak brutal gitu ya. 1, 2 masih ada di sana gitu ya. Tetapi juga ini mohon dimaklumi juga. Saya lihat, saya dulu waktu saya dari Tamtama dulu. Maksudnya dimaklumin ini gimana Pak Arianto supaya tidak blunder ini Pak? Kenapa polisi kemudian kok masih ada yang beringas dan sebagainya itu? Saya dulu pernah berhadapan di lapangan gitu ya. Itu polisi itu nahan 1 hari di sebagai tameng barikade gitu ya. Kan ada kebatas kesabarannya gitu. Capek dan lelah dan sebagainya itu akhirnya terjadilah tindakan yang eksesif. Saya tidak komplain bahwa itu bukannya polisi nggak pernah brutal ya, tapi ini kenyataan di lapangan kayak gitu. Jadi intinya akan terjadi kekeseruan apabila demo itu disertai dengan tindakan anarkis. Ini harus dibedakan. Oke, nah, kemudian saya akan masuk pada reformasi yang dituntutkan oleh itu. Kita ya polisi kemarin itu merasa bahwa polisi kok kemudian disuruh reformasi gitu ya. Kenapa? Saya melihat kepada tuntutan yang tadi 17.8 itu Pak, kan sudah mengerucut menjadi 9 itu Pak, yang kepada polisi. Polisi harus direformasi karena apa? Nomor 1, karena pengawasannya internal dan eksternalnya lemah, sehingga anggota di lapangan banyak berbuat yang kejadian kayak gitu kok nggak diapa-apain gitu, contohnya nomor 1. Poin yang kedua adalah karena akuntabilitas dalam penegakan hukum itu nggak jelas, nggak bisa diukur.
Dan kita juga mengakui memang sampai sekarang ya ukuran daripada penegakan hukum itu sangat kompleks ya, parameternya banyak sekali gitu. Nah, kalau sekarang kan hanya dilihat dari kesan publik, tapi belum dilihat secara matematik, dihitung parameter. Misalnya kalau keberhasilan penegakan hukum itu kan gini misalnya, berapa kejadian, berapa selesai, berapa yang ketangkep, berapa ini dan sebagainya, itu harus bertanggungjawabkan oleh polisi. Berapa itu, laporan juga Pak ya? Ya, laporan berapa, selesai berapa, yang tidak jelas yang juga. tidak jelas berapa, kemudian pelakunya berapa, yang ketangkep berapa, itu kurang lebih itu. Yang Ya. maksud saya tidak jelas itu nggak jelas artinya seperti nggak dihiraukan Pak maksudnya? Ya itu gini ya. Kejadian di dunia ini Pak, nggak akan mungkin semua selesai Pak. Pasti ada yang nggak selesai itu. Tapi hitung-hitungannya nanti Pak ya yang harus hati-hati ya. Itu. Jadi yang diutamakan yang selesai pasti ada yang nggak selesai. Ya. Seperti orang kemalingan ada yang ketangkap ada yang enggak kan. Gitu. Ini gitu, loh Pak, contoh. maksud saya gini, menyambung ya. Ya. Ini kalau ngeliat fenomena di media gitu ya, kita melihat bahwa kepercayaan polisi itu, masyarakat kepada polisi itu agak menurun. Dia lebih percaya pada damkar. Ya, penanganannya lebih cepat. Ini kan memprihatinkan sekali. Kita juga bisa melihat ya Pak di dalam penelitian-penelitian saya terkait dengan kekerasan seks pada anak, pada perempuan, kemampuan polisi untuk menangani itu, perspektif gender, keadilan gender pun itu juga. Ya Prof, maaf ya. Saya mau menyebutkan ada 9 poin Prof. Iya, jadi itu yang Profesor sampaikan itu termasuk yang akan saya sampaikan. Kemampuan memobilisasi dari suatu peraturan ke dalam kasus konkret itu juga harus ditingkatkan sehingga tidak ada lagi mungkin ada kasus-kasus yang ada di gray area tidak dihiraukan karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Itu menjadi persoalan besar Pak di dalam masyarakat itu sudah di masuk desa. Prof. Ya, saya teruskan dulu ya Prof ya supaya ini cari. Yang ketiga itu polisi masih sering berbuat kekerasan dan tidak menghargai HAM. Itu tuntutannya kayak gitu. Yang keempat, polisi itu banyak sekali perilaku yang koruptif dan pungli masih banyak. Yang kelima, rekrutmen yang bermasalah. Yang keenam, rangkap jabatan, banyak perwira nganggur dan sebagainya. Yang ketujuh, pelayanan publik yang buruk. Yang kedelapan, impunitas, bahwa kalau polisi berbuat salah itu kemudian tidak ditindakkan gitu. Itulah kelemahan-kelemahan polisi yang kemudian kita acu untuk membuat kita reformasi. Kalau kita amati dari 9 poin itu semua adalah dipraktekkan polisi yang terdepan. Bukan hanya terdepan yang kecil-kecil ya, prajurit, tapi juga termasuk para pejabat yang terdepan yang bisa dimonitor oleh masyarakat. Disitulah seperti perilaku hedonis misalnya, kan itu bisa kelihatan gitu ya. Akibat daripada itu sehingga polisi memang perlu direformasi. Kita menyadari itu. Mungkin paradigmanya ya Pak, paradigma polisi terhadap masyarakat gitu. Di dalam dinamika masyarakat itu kan bermacam-macam. Seharusnya masyarakat itu menjadi teman di dalam menciptakan ketertiban gitu, jangan dimusuhi justru gitu. Ini yang terjadi seperti itu sehingga ada gap antara masyarakat dengan polisi di dalam penanganan kasus di dalam masyarakat. Seperti itu sih Pak kira-kira yang harus paradigma polisi di dalam penanganan kasus-kasus. Ada keberpihakan terhadap korban. Saya boleh tambahkan ya. Ya, saya boleh tambahkan ya. Jadi begini ya, ini dari pandangan Presiden ya. Tadi kan tentang penerapan tugas kepolisian di lapangan. Jadi ya, reformasi kepolisian ini tidak semata-mata evidence based peristiwa kemarin ya. Tapi kerangka besar yang dipikirkan oleh kepala negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 2002 itu sekarang sudah 23 tahun. Terjadi perubahan tajam. Sekarang AI, scientific investigation. Jadi dinamika manusia Indonesia juga berubah, perkembangan juga berubah, teknologi juga berubah, tindakan kekerasan dan kejahatan juga berubah. Itu satu. Waktu saya di Komnas HAM, kepolisian adalah institusi terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, oleh karena itulah perlu ada perubahan. Transformasi secara menyeluruh. Ada 5 transformasi yang dilakukan perubahan.
Yang pertama adalah transformasi aturan, ya, dari aturan law harus lakukan transformasi perubahan, penyesuaian. Yang kedua adalah instrumental, sarana prasarana teknologi. Jangan-jangan ada anggota polisi intelijen di lapangan yang pakai handphone jadul. Ya, itu juga lakukan perubahan. Yang ketiga adalah transformasi yang terkait dengan sistem. Ya, sistem manajerial di dalam. Yang keempat adalah transformasi yang terkait dengan personal. Profesionalisme personal, etik, moral. Lalu yang kelima itu adalah transformasi yang terkait dengan justice system. Bagaimana proses peradilan. Ketika orang laporkan harusnya layani seperti apa? Ya, based on human right. Kemudian ketika ditanya batasan waktu, sekarang kan di atas jam 11 malam juga diperiksa sampai jam 5 pagi juga diperiksa. Jadi semua rangkaian sistem-sistem ini berbagai landscape tadi, dari yang pertama sampai yang terakhir saya sampaikan, memang perlu ada penyesuaian dan perubahan. Itulah menjadi dasar Presiden lakukan perubahan, ya, reformasi. Bukan berdasarkan evidence base yang kemarin, bukan, tidak hanya semata-mata itu. Kebetulan semua itu juga tertuang dalam tuntutan mahasiswa yang termaktub di 17 itu. Pak Arianto, ini ada target tidak diserahkan kepada Presiden agar ini rampung mungkin dalam 6, enggak, 12 jadi bulan ke gini depan? loh. Kita tuh ya kemarin begitu ada tuntutan itu, kita merasa lah, oh ya memang ternyata masih banyak kesalahan gitu kan. Kemudian ada katanya ada komisi gitu. Kita mengusulkan, enggak usah menunggu komisi itu ada apa tidak. Kita perbaiki yang kurang-kurang ini, yang tujuan ini, langsung kita bertindak gitu loh. Jadi kita bukan bikin tandingan kita mau reformasi, enggak. Kita perbaiki yang kekurangan itu, bertindaklah dengan jelas supaya bisa ini diperbaiki. Nah, saya lanjutkan ya, Pak. Apa yang sudah sampaikan oleh Profesor Pak Menteri itu ternyata Pak, polisi itu sudah melakukan reformasi dulu tahun 2002, ya, struktural, instrumental, dan kultural. Oke, itu bukunya setebal gini Pak. Dan kemudian khususnya untuk HAM saja, tahun 2009 saya bikin prinsip-prinsip HAM dalam tindakan kepolisian. Saya yang buat bersama dengan Bu Harkri Susi. Dan itu katanya Bu Harkri Susi ya, dokumen yang saya bikin itu dibikin bahasa Inggris, dikirim ke Wina sana. Baru satu-satunya itulah yang punya prinsip-prinsip HAM itu ditetapkan dalam tugas polisi. Katanya Bu Harkri Susi gitu ya Pak. Pak Arianto, tapi seperti ini, kami ingat betul kemarin Presiden Prabowo mengatakan 1 kali ditegur, 2 kali ditegur. Kalau ketiga tidak ada perubahan sama sekali, akan di reshuffle. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Soal Polri belum tuntas ini, seperti ya. Terima kasih Pak Arianto tadi. Cuma singkat boleh ya? Singkat saja soal metodologi, yaitu mengatakan profesional dan humanis itu artinya berlatih sampai matang, sampai mampu menahan diri, sampai selesainya demo, sampai waktu siapapun yang masuk kemudian gitu loh. Jadi latihannya harus komplit sampai ke sana gitu. Intinya? Ya intinya itu tadi, nggak bisa dibilang oh kan sesudah capek maka terjadi ini, nggak bisa. Profesional dan humanis itu latihannya termasuk mensimulasikan kalau sudah capek, kalau masuknya penyusup, kalau ini, kalau itu sudah harus ada dalam satu simulasi. Itu yang disebut profesional dan humanis. Dan saya yakin persis seperti yang Pak Arianto sampaikan, banyak teman-teman di kepolisian itu yang berpikiran baik, yang humanis pasti banyak. Tambahan catatan sedikit aja, ada yang WA saya, Pak Effendi berani nggak nanyain kapan ada pergantian pimpinan katanya. Saya cuma menyampaikan karena WA, bukan pertanyaan saya. Tambahan dua lagi, kalau ini dari saya, ada pertanyaan yaitu, kok judi online itu susah betul dihilangkan? Padahal kan teknologi yang paling gampang gitu, percaya nggak? Tanya pimpinan KSP ini, itu teknologi yang paling gampang kok untuk menghilangkan judi online. Polri punya perangkat siber ya? Wow, itu mah pitching mata, hilang. Nah ditambah lagi dengan sedikit TPPO. Kasihan betul, pada saat kita bicara ini, tidak sedikit teman-teman kita yang masih menjadi korban TPPO di Kamboja dan lain-lain itu. Masih terjadi. Pak Arianto. Langsung dijawab boleh Pak, singkat Pak. Baik ya, itulah yang namanya suatu kejahatan itu Pak ya, itu bisa berulang-ulang itu, dalil saya itu mengatakan itu karena ada pembiaran.
Pembiaran itu biasa dibiarkan oleh aparatnya. Judi online, dibiarkan, Pak, ya semua kejadian yang terulang-ulang itu ya, TPPO juga, yang ya? tidak bisa diberantas itu pasti ada pembiaran. Pembiaran entah aparatnya juga membiarkan, masyarakatnya juga membiarkan, pemerintahnya juga membiarkan. Nah sekarang sudah ini kan Pak Prabowo sudah ngebrak ini ya, mudah-mudahan nanti yang seperti itu tadi praktek-praktek yang selama ini terjadi itu bisa diungkap dan polisi juga bisa ngikut-ngikut itu. Tapi saya nambahin tadi ya, apa yang disampaikan Pak Nator Spiga oleh Bu, yang namanya buku petunjuk itu, buku saku Brimob itu tebalnya 100 halaman Bu. Sabara tebalnya 100 halaman, yang saya buat itu cuma 50 halaman dulu. Sayang itu sudah detail sekali Bu. Kalau menghadapi ini kamu harus bersahabat. Gitu. Ada semua. Masalahnya itu ketika itu dipublikasikan belum dibaca sama anggotanya di lapangan. Itu masalahnya. Yang kedua, apabila ada pelanggaran-pelanggaran itu sekarang yang berlaku tidak langsung ditindak itu sehingga tumpul itu pengawasannya. Itulah yang akan kita perbaiki dalam waktu 1 tahun ini. Mudah-mudahan kita ada perubahan kalau itu pakai dudun Pak kita bikin. Boleh, nggak boleh, gitu aja. Sehingga anggota di lapangan mudah dan kemudian bukan berupa buku Pak. Kita masukkan dalam HP, anggota bisa tiap hari itu baca gitu. Kalau yang dulu enggak, yang buku saya buat itu sudah biayai AOM, sudah diedarkan seluruh polsek, sekarang dicek satu pun enggak ada yang baca. Jangankan anggotanya, perwiranya aja enggak baca. Itu contohnya kayak gitu Pak. Boleh kita ke Bang Kodari, pembenahan di berbagai sektor strategis di negeri ini, Bang Kodari, sebelum nanti ke Prof. Ratia. Ya, Presiden mengatakan bahwa adanya tantangan itu tidak menjadikan kita untuk berhenti, Pak Effendi. Jadi program-program tetap berjalan. Kalau terminologi dari yang amat terpelajar Ferry Juliantono tadi, ini suatu proses yang ongoing. Jadi antara praktek kebijakan publik dengan proses pembelajaran itu semuanya berjalan simultan. Dan memang saya kira realita kehidupan mengajarkan bahwa yang namanya solusi itu tidak selalu dirumuskan dan ketemu di depan. Dia ketemu di tengah jalan. Jadi kita berproses. Yang pasti adalah bahwa komitmen Presiden untuk melakukan transformasi bangsa itu sangat luar biasa, sangat kuat. Dan ini masih banyak chapter-chapter yang belum dibuka ini. Kemarin kan waktu rapat paripurna kan ada 2 sesi itu Pak Arianto, yang terbuka, yang boleh diakses oleh media, dan ada yang tidak terbuka. Wah ini masih banyak lagi Pak Effendi, cuman masalahnya saya nggak bisa kayak Pak Effendi, dengan alasan ada yang WA, lalu kemudian dapat bocoran, nggak bisa saya. Tapi tunggu tanggal mainnya ya. Gini, kelebihan Presiden kita ini adalah maksudnya akan banyak kejutan gitu Bang Kodari. Masih banyak. Ya contoh aja lah kemarin 13 triliun. Itu kan sitaan dari kasus CPO. Pernah nggak ada presiden sebelumnya? Nggak ada. Padahal sebetulnya praktik semacam itu saya sangat yakin sudah pernah terjadi di masa lalu. Karena yang namanya CPO itu kan ada domestic market obligation kan. Kelangkaan minyak sawit, minyak goreng, itu kan bukan cuma kemarin saja, udah pernah terjadi. Tetapi kemudian apakah kemudian ada tindakan pidana yang berujung pada penyitaan uang dalam jumlah yang luar biasa begitu. Termasuk juga yang di Bangka Belitung itu, ya. Bagaimana Presiden mengatakan begini, bayangkan kalau tiap tahun 45 triliun, 10 tahun itu 450 triliun. Betapa banyak uang yang bisa kita gunakan untuk pembangunan sumber daya manusia dan untuk transformasi bangsa. Jadi begitu. jelas ya 13 masih banyak sekali masuk ke negara, masih banyak sekali masuk ke ini. negara. Ya. Jadi gini, kelebihan Pak Kodari. kita dengan Pak Prabowo ini, beliau ini Bu Rati ya, ini Pak Bu Rati. Beliau ini adalah bagian dari elit, tetapi jiwanya sangat kerakyatan, sangat merakyat. Sehingga beliau itu udah paham lah istilahnya hal-hal yang bisa dikerjakan dan biasa dikerjakan oleh segelintir elit yang selama ini serakah nomik tadi, yang mencuri uang negara, yang merugikan tipu-tipu, beliau tahu. Jadi kalau Pak Prabowo ini nggak bisa tipu-tipu ini nanti semuanya. Justru itu yang akan membuat ada opportunity Bu Rati yang sebelumnya itu mungkin ya kalau kalangan kalangan jelata atau daerah sederhana kayak saya ini, saya nggak kebayang itu barang-barang. Tetapi beliau karena menjadi bagian dari elit semenjak lama sekali, beliau tahu hal-hal yang harus diperbaiki. Itu yang saya kira sangat menjanjikan. Saya setuju Pak Kodari, kita tahu betul Pak
Prabowo itu sangat concern dengan kemajuan kita. Persoalannya kan berarti antara Pak Prabowo sebagai presiden, lalu kemudian itu diturunkan, diimplementasikan di dalam kementerian atau institusi, itu nggak jalan ke bawah. Persoalan jalan bu. Ibu persoalan jangan misalkan contoh aja kok kemarin misalkan, itu bagaimana soal CPO dan penyalahgunaan DMO itu ditindak tegas oleh Jaksa Agung. Misalkan, itu 13 triliun iya. itu kan depan mata, itu Betul, nyata betul, sekali Pak. Itu contoh konkret. Termasuk juga yang di Bangka Belitung. Bagaimana ditindak ya dan dihentikan penyelundupan yang udah berjalan sekian tahun, Bu. Enggak, jadi ini berjalan, Bu. Berjalan, Bu. Ya, saya setuju. Pokoknya saya setuju dengan apa yang disampaikan itu berjalan. Tetapi ada satu sisi yang tadi, misalkan Pak Ghazali mengemukakan tentang judol. Itu korbannya rakyat kecil yang bunuh diri, yang merusak. Gini aja Bu, abis ini saya akan janjian dengan Bang Effendi Ghazali, saya akan tanya resep beliau yang klik itu apa, bagaimana ya. Itu kan ya, menjadi ini persoalan. konkret aja nih, saya nggak usah jauh-jauh nih Bu ya. Saya nanti janjian ketemu dengan Bang Effendi, apa memang semudah itu atau memang sesederhana itu ya. Yang saya bisa katakan juga bahwa itu juga menjadi kepedulian dari Presiden. Maksudnya apakah ada pemain besar yang jadi backing gitu? Boleh saya? Ya apapun caranya. Ya kan pastinya begini, persoalan ada gini yang ditanya oleh Bu Rati ini kan bagaimana cara menghentikannya. Bagaimana cara menghentikannya. Nah Bang Effendi kan bilang ada cara menghentikan. Ya nanti saya akan ketemu dengan Bang Effendi. Pasti kan ada intervensi. Tidak sederhana, itu banyak sekali para pakar di media-media kita yang menampilkan bahwa kalau mau banyak teknologi terbaru yang bisa langsung mematikan itu. Yang terjadi di tanah air kita sementara ini, dan ada fakta sebelumnya adalah ada yang melindungi kan, sehingga kementeriannya jadi lain namanya gitu ya. Atau di masa lalu nih Komdijol misalnya gitu ya, dulu sekarang kan sudah nggak ada. Jadi maksud saya ini yang harus ditegakkan pemberantasannya, dan kemudian ajak semua orang yang mengatakan ada teknologi terbaru, ajak ayo kita rapat bersama gitu. Pak Menteri boleh jawab, boleh banget jawab, tapi kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi. Kita harus jeda dulu, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kang Ferry untuk menjawab pertanyaan dari Bang Egy dan juga Prof. Rati tadi. Saya lihat bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, gross domestic bruto kita, pertumbuhan ekonomi lah, selalu kita melihat angka 5%-an itu sebenarnya hanya kemudian memberi privilege naiknya segelintir kelompok orang kaya, tapi sebagian besar dari kalangan kelas menengah masyarakat kita yang lainnya turun sebenarnya. Nah, oleh Presiden ini yang dikhawatirkan bahwa kalau ini terjadi, itu kan kekuatan modal menjadi sangat luar biasa, dominan, dan kemudian mereka bisa mensublimasi masuk ke ranah wilayah yang lain-lainnya, termasuk juga ke politik dan hukum, yang itu kemudian menyebabkan untouchables, nggak tersentuh. Nah, Presiden ingin sama seperti logika beliau sebagai Presiden, kepala negara, pemerintahan, di dalam ekonomi negara harus hadir lagi untuk ngatur supaya pasar tidak diserahkan kepada mekanisme pasar yang bebas. Hukum juga begitu, negara harus hadir lagi, negara tidak boleh kalah lagi, jadi jangan ada yang beranggapan untouchables lagi sekarang. Bang Pigai, singkat boleh, Bang Pigai. Semua ikut aturan lagi. Oke, semua ikut aturan yang sudah dibuat oleh negara. Jadi gini, kalau menurut saya posisi hari ini kita termasuk salah satu negara yang masih termasuk unggulan dalam berbagai aspek. Presiden sendiri menyampaikan bahwa hari ini konflik yang terjadi di dunia itu 110 konflik di berbagai negara di dunia. Dalam suasana ini ada yang pertumbuhan ekonominya rendah, mempengaruhi inflasi, kemiskinannya bertambah, penganggurannya bertambah. Indonesia pertumbuhan ekonomi dipertahankan pada 5%, termasuk tertinggi untuk negara-negara G20. Inflasi kita 2%, Pak. Angka kemiskinan malah turun 8,47. Tingkat pengangguran terbuka 4,76. Jadi
dengan penurunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita yang rendah ini, menurut saya ya Presiden Prabowo adalah statementship. Presiden Prabowo adalah mampu membangun sebuah mengelola negara dalam kondisi situasi yang mengganggu stabilitas karena ada dampak dari geopolitik, geoekonomi dan dampak-dampak yang tercipta di seluruh dunia. Terima kasih banyak, Oleh karena itulah maka saya pikir gini, hubungan antara rakyat dengan negara harus terkontrol, terjaga. Relasi interpersonal rakyat tetap terjaga, tapi kita juga memberikan ruang untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh kami-kami yang Terima di sini. kasih Bang Pigai, Bang Kodari, Bang Ferry, Pak Arianto. Para panelis kita kami yakin undang-undangnya pengen dikeluarkan semua malam hari di Catatan Demokrasi. Bang Effendi Ghazali, Prof. Rati, terima kasih Bang. Sudah plong? Sudah puas akan jawaban para menteri, para kepala lembaga? Jujur, sudah puas? Oh belum ternyata ya. Kepuasan itu sifatnya relatif. Tapi kita tunggu nanti dalam jangka waktu dekat ini, kita tunggu kejutannya. Karena kabarnya akan ada penangkapan besar-besaran yang akan dilakukan. Dan itu akan menunjukkan kita semua. Terima kasih banyak mahasiswa dari Universitas Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada BAS yang terus mendukung Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Mercury, selamat malam. Sampai jumpa. Bang Pigai, terima kasih banyak. Aman, masih setia Bang, masih setia Bang. Dipersembahkan oleh